Buron sebulan begal ditangkap di minimarket. Nginep di hotel, buronan pelaku pencabulan ditangkap. Polres Metro Bekasi Kota bongkar jaringan sabu lintas daerah. Kakak korban penyekapan minta mata tersangka sebagai gantinya. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Deo Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi dari sebulan buron. 1 dari 2 begal wanita Parubaya di Jalan Manjangan Medan akhirnya ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Area. Pelaku ditangkap saat berbelanja di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Inilah rekaman kamera CCTV saat tersangka begal inisial MRS ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Area saat berada di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung. Pria berusia 21 tahun ini tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat petugas memboyongnya ke komando dengan mengendarai sepeda motor. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan, tersangka bersama rekannya melakukan pembegalan terhadap seorang wanita Parubaya di Jalan Menjangan Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban yang mengendarai sepeda berencana pergi berbelanja ke pasar tidak jauh dari rumahnya. Namun korban dihadang dan dirampas motornya oleh pelaku dan rekannya. Barang bukti sepeda motor hasil curian dijual kepada penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uang hasil kejahatan telah dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Korban akan berangkat ke pasar untuk belanja dan korban dicegat oleh 2 orang dengan menggunakan besi yang diduga senjata tajam. Kemudian tersangka berhasil membawa kabur sepeda motor Yamaha Jupiter. Kemudian setelah kurang lebih 1 bulan, kami dari unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan tersangka MRS, di mana kita amankan pada saat tersangka melakukan pembelian di salah satu supermarket. Berhasil kita amankan dan tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan karena desakan ekonomi dan narkoba. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim Saresmo Bareskrim Polri membekuk seorang buronan kasus dugaan pencabulan anak di hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, petugas mengamankan ratusan lembar uang palsu yang berada di dalam kamar hotel pelaku. Tim Satreskrim Bareskrim Polri menangkap buronan pelaku pencabulan anak di bawah umur di salah satu hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Penangkapan yang dipimpin langsung Kanit Resmob Bareskrim Polri, AKBP Hari Azhar ini dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan tersangka berinisial SS alias RAS. Petugas sempat melakukan pengintaian di area hotel karena tersangka sedang berada di luar saat petugas tiba. Pelaku akhirnya diamankan tanpa perlawanan pada Kamis 24 Juni 2026 sekitar pukul 3:10 WIB saat pelaku kembali ke kamar hotel. Kasus yang ditangani Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri ini diketahui telah berlangsung dalam rentang waktu Juli 2024 hingga Juli 2025. Aksi bejat tersebut dilakukan di 3 wilayah, yakni Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan penangkapan saudara RAS alias SS ini diketahui bahwa yang bersangkutan dilaporkan oleh istrinya, di mana diketahui bahwa anak angkat dari istrinya tersebut pada sekitar bulan Juli 2024 itu menjadi korban pencabulan dari tersangka. Pada saat itu anak angkatnya berumur sekitar 4-5 tahun. Kemudian ternyata baru berani dilaporkan oleh korban atau anak angkat tersebut pada sekitar
Juli 2025. Kemudian kami saat menerima adanya permintaan pencarian DPO, kemudian melakukan proses penyelidikan dan ditemukan bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan tersangka, dan setelah dilakukan proses penyelidikan yang mendalam dipastikan dan kemudian melakukan penangkapan di wilayah Jawa Barat. Petugas mengamankan 175 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 1 unit kendaraan roda 4, telepon seluler, kartu ATM, serta dokumen identitas sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri guna menjalani pemeriksaan intensif dan melengkapi berkas perkara. Petugas masih mendalami keterkaitan temuan ratusan lembar uang palsu dengan tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh tersangka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peredaran narkotika jaringan lintas daerah diungkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. 5 orang tersangka ditangkap di Bekasi, Bogor, dan Bali. Petugas menyita lebih dari 2 kg sabu yang diduga akan diedarkan di Bekasi dan Bali. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas daerah yang mencapai Sumatera, Bekasi, hingga Bali. Pengungkapan kasus berawal dari penangkapan tersangka berinisial IR di salah satu apartemen di wilayah Bekasi. Dari tangan tersangka, petugas menyita sabu seberat 5,25 gram. Hasil pengembangan mengarah kepada tersangka VST yang ditangkap di wilayah Bogor Selatan. Dari tersangka ini, polisi menemukan barang bukti sabu dengan berat sekitar 2,65 kg. Penyidik kemudian kembali mengembangkan kasus dan menangkap 3 tersangka lain, yaitu MA, ASA, dan MJP. 2 diantaranya ditangkap di Denpasar, Bali, dengan barang bukti sabu seberat 101 gram. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, sabu yang diperoleh dari jaringan ini berasal dari wilayah Sumatera. Narkotika ini kemudian diedarkan di Bekasi dan sebagian dikirim ke Bali. Polisi menyebut para tersangka berperan sebagai pengedar. Modus operandi yang digunakan yaitu pengiriman barang melalui transportasi umum, sementara transaksi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Pertama, ini adalah kita mengamankan seseorang dengan inisial IR. Ini di daerah Bekasi, di apartemen di daerah Pekayon Jaya. Ini kita amankan sabu sebanyak 5,25 gram. Kemudian dari tersangka IR ini, kemudian kita kembangkan, kita memperoleh namanya VST. Tersangka satu lagi VST, ini kita amankan di daerah Bogor Selatan. Di situ ada barang bukti kita amankan sebanyak 2065 gram atau 2,65 gram. Kemudian dari tersangka VST tersebut kita coba kembangkan, terus kemudian kita amankan ada 3 orang lagi, yaitu saudara MA, saudara ASA, dan saudara MJP. Ini kita amankan di Denpasar Timur dengan barang bukti kurang lebih sebanyak 101 gram seperti itu. Jadi ini untuk cukup besar, jadi bahwasanya barang-barang ini dari saudara VST ini juga rencana juga akan dikirim ke Bali yang 2 kilo ini, demikian juga dengan dari saudara MA, ASA, dan MJP ini juga mengedarkan di daerah Bali. Sementara untuk saudara IR ini memang mengedarkan di daerah Bekasi, tetapi dia juga apabila ada pesanan yang lain, dia pun juga akan melakukan penjualan di daerah lain, menerima pesanan di daerah lain. Kelima tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi masih terus menelusuri jaringan pemasok narkotika yang diduga berada di wilayah Sumatera. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, beredar di media sosial video seorang pria bernama Sandi yang diketahui merupakan kakak kandung YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, meminta mata tersangka Taufik sebagai ganti mata sang adik. Dalam unggahan tersebut, pihak keluarga juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan polisi yang telah menangkap tersangka di kawasan Majalaya. Unggahan yang beredar di media sosial menampilkan pernyataan dari sosok yang disebut sebagai Sandi, kakak dari YTR,
korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Dalam video tersebut, Sandi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Polda Jawa Barat yang berhasil menangkap terduga pelaku. Tak hanya itu, Sandi juga meminta izin kepada masyarakat untuk meminta mata tersangka sebagai ganti dari mata korban yang telah dirusak tersangka hingga mengalami kebutaan. Alhamdulillah pihak Polda Tewak si goblok izin ke wargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama da kaut nangis masyarakat nih kumaha bebas urang hanya ke panona ke radio urang bisa ningali. Pihak keluarga juga berharap agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya. Hingga kini kasus tersebut masih menjadi perhatian publik dan masyarakat sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing yang sedang melancong di Jakarta kembali menjadi korban penjamretan. Aksi penjamretan dialami korban saat akan menyeberang di Jalan Gunung Sahari Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria warga negara asing asal Jerman ini sedang memperagakan aksi penjamretan yang dialaminya kepada petugas kepolisian. Korban bernama Birol Yilmaz menjadi korban penjamretan saat tengah berjalan kaki bersama teman wanitanya dari arah Bungur menuju Pasar Baru. Ketika sampai di lampu merah Gunung Sahari, korban yang tengah menunggu lampu merah menyala untuk menyeberang jalan tiba-tiba dipepet dua pelaku berboncengan sepeda motor yang melintas dengan melawan arah di Jalan Dr. Sutomo. Dalam sekejap, ponsel di tangan korban seharga hampir 25 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku dan langsung tancap gas ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra membenarkan aksi penjamretan yang dialami WNA asal Jerman pada malam kemarin. Selain telah meminta keterangan dari korban dan rekan wanitanya, pihaknya juga tengah memeriksa rekaman kamera CCTV guna mengungkap identitas kedua pelaku. Jadi benar kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan dari seorang warga negara asing, inisial BY, warga negara Jerman, bahwa telah terjadi penjamretan pada malam sebelumnya atau malam Minggu tanggal 20 Juni 2026 pada pukul 23.00 di Jalan Dr. Sutomo, Gunung Sahari Selatan. Jadi yang bersangkutan ketika akan menyeberang jalan kemudian sambil memegang handphone didatangi oleh dua orang menggunakan sepeda motor, kemudian menarik handphonenya dan langsung melarikan diri. Aksi penjamretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Italia menjadi korban penjamretan di Pasar Baru, Pos Blok, Sawah Besar, dan aksi penjamretan juga dialami WNA asal Jerman di Bundaran HI, Menteng. Kejadian ini selayaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua agar selalu waspada ketika berada di luar rumah, mengingat aksi kejahatan jalanan di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang bandar sabu tewas usai menyeburkan diri ke Sungai Musi saat ditangkap aparat tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan pada Senin 22 Juni 2026 siang. Korban tewas akibat kelelahan terseret arus sungai. Aparat tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Senin 22 Juli 2026 siang menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika di Desa Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi, Banyu Asin. Penggerebekan dilakukan setelah petugas lebih dahulu menangkap dua tersangka berinisial L alias Lin dan JN dengan barang bukti sabu seberat 103 gram. Dari hasil pengembangan, petugas menduga sabu ini dipasok Ali Imron, seorang terduga bandar dan pemasok narkotika ke wilayah perkebunan serta pertambangan di Sumatera Selatan. Saat petugas melakukan penggerebekan di kediamannya, Ali Imron berupaya melarikan diri melalui jendela rumah dan langsung menceburkan diri ke Sungai Musi. Ini kalau sabu, iron juga yang nyok. Hah? Jadi kau pakai ini? Kau pakai sabu? Iya. Sudah berapa lama kau pakai ini kita? Baru. Kalau kau berapa lama? Baru 5 tahun guys.
Meski berulang kali sudah diperingatkan agar menyerah dan menepi di pinggir sungai, tersangka tetap berusaha menyeberangi sungai yang saat itu memiliki arus deras. Akibat kelelahan, pelaku akhirnya tenggelam terbawa arus sungai. Polisi juga menemukan senjata api rakitan 4 silinder dengan peluru 4 butir saat pengejaran pelaku Ali Imron, yang terjatuh saat pelaku hendak terjun ke aliran sungai. Terduga pelaku yang menjadi bandar adalah saudara AI alias Iron alias Ijon. Kemudian petugas melakukan hunting ya. Kemudian sampailah di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu. Kecamatan Sekayu. Kemudian pada saat akan melakukan penindakan, terduga pelaku, ya, kalau ini tersangka, terduga pelaku AI itu melarikan diri, keluar dari mobilnya, melarikan diri, sudah diberi peringatan secara verbal untuk berhenti di tempat oleh petugas kita, namun tidak diindahkan. Setelah menerima laporan, petugas BPBD Musi Banyu Asin melakukan pencarian dan berhasil menemukan jasad Ali Imron dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut, lalu diserahkan ke pihak keluarga. Sedangkan 2 tersangka lainnya dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan oleh tersangka. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kasus pencurian spesialis rumah kosong di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berhasil dihentikan aparat kepolisian. Pemirsa, petugas mengamankan seorang pelaku yang selama 3 bulan terakhir membobol belasan rumah kosong di lokasi berbeda. Tim Opsnal Satreskrim Polres Kulon Progo meringkus seorang pria yang diduga kuat merupakan dalang di balik rangkaian kasus pencurian di sejumlah rumah kosong di wilayah Kulon Progo. Pelaku diketahui memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan dikenal sangat licin dalam menjalankan aksinya. Hanya dalam waktu 3 bulan, pelaku menguras barang berharga dari 12 rumah yang sedang ditinggal pergi penghuninya. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan cara memulung atau berkeliling memantau situasi dan menarget kemudian beraksi. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu maupun jendela menggunakan linggis dan obeng. Dalam setiap aksinya, pelaku mengincar barang-barang berharga yang mudah dibawa, seperti perhiasan, uang tunai, serta barang-barang elektronik. Ini bukan residivis, jadi pada bulan Februari ini tersangka berhenti bekerja sebagai security di salah satu mall di Yogyakarta. Kemudian karena sudah diberhentikan, dari rentan bulan Februari sampai bulan Mei kemarin untuk hidup, kemudian mencukupi hidupnya itu melakukan pencurian. Kemudian dari hasil pencurian ini digunakan untuk keperluan hidup, kemudian membeli barang-barang seperti baju, kemudian sepatu dan handphone oleh pelaku. Kalau secara keseluruhan pengembangan itu ada 12 TKP. Ada 12 TKP. Waktunya berapa bulan? Itu dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei kemarin. Pelaku beserta sejumlah barang bukti seperti alat yang digunakan untuk membobol rumah dan sisa barang curian diamankan di Mapolres Kulon Progo. Warga diimbau selalu memastikan pintu dan jendela terkunci rapat serta menitipkan rumah kepada tetangga atau pihak keamanan setempat bila hendak bepergian dalam waktu lama. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Info TV. Pemirsa, Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan wanita di Bandung yang viral di sosial media, akhirnya ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat di kediaman rekannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pelaku dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan korban YTR, akhirnya berhasil ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat pada Selasa malam 23 Juni 2026. Tim kepolisian mengendus lokasi persembunyian pelaku dan menangkapnya.
setelah petugas mendapati pelaku melakukan beberapa transaksi daring. Pelaku digiring ke Mapolda Jawa Barat guna pemeriksaan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Namun kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, pelaku dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelaku mengaku perlakukan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok di tengah kondisi mabuk. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Saat ini pelaku mendalami pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan. Pelaku ditempatkan di ruang tahanan khusus sampai pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminalnya yang mengundang perhatian publik. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga diamankan petugas Sat Narkoba Polres Cilegon, Banten setelah kedapatan menyimpan narkoba di rumahnya. Petugas menyita hampir 1 kg sabu, tembakau sintetis, dan ratusan butir ekstasi sebagai barang bukti. Inilah detik-detik saat petugas Sat Narkoba Polres Cilegon, Banten menggeledah dan menemukan barang bukti narkoba di salah satu rumah tersangka berinisial ML. Petugas menemukan kantong plastik hitam berisi paket sabu dengan berat bruto 848,54 gram, tembakau sintesis, serta ratusan butir ekstasi. Tersangka ML yang merupakan seorang ibu rumah tangga ini nekat menjadi bandar karena dikendalikan suaminya yang saat ini masih mendekam di dalam lapas. Kasat Narkoba Polres Cilegon AKP Suryanto mengatakan, sepanjang Mei hingga Juni 2026, Polres Cilegon berhasil membongkar 19 kasus dengan total 21 tersangka. Namun barang bukti yang disita dari tersangka ML merupakan yang terbesar. Dalam satu plastik pada plastik, di situ ada sabu, di situ ada ekstasi, di situ ada sinte, dalam satu tempat disimpan tong sampah, dan yang mengambil adalah ML. Plastik yang bentuknya sudah berpaket. Jadi saudara ML ini tidak memecah. Jadi bentuknya berpaket. Jadi semua ada 3.000 sekian paket dijadiin satu.
Jumlahnya itu brutonya 800 kg, netonya 400 kg. ML ini ibu rumah tangga berarti? Ibu rumah tangga di mana? Ya, suaminya sekarang di dalam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Cilegon. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 609 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menyamar sebagai jemaah yang ingin melaksanakan sholat, seorang pria mencuri kotak amal masjid di Balbatu, Tebet, Jakarta Selatan. Aksi pelaku terekam jelas kamera pengawas masjid. Aksi pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di Masjid Al-Ridwan, Tebet, Jakarta Selatan. Seorang pria terekam CCTV membobol kotak amal. Dalam aksinya, pelaku menyamar sebagai jemaah yang ingin melaksanakan sholat asar di waktu menjelang maghrib. Di saat marbot masjid tengah bersiap untuk sholat maghrib, pelaku kemudian memanfaatkan kelengahan ini untuk beraksi. Ini sih setelah sholat asar, mungkin waktu saya buka mau sholat kajian maghrib 5:30, saya lihat ini kotak amalnya udah dibobol. Masuknya ya saya kurang tahu dari mana. Pertamanya ini kan mau sholat asar tuh jamaah udah pada bubar, terus dia masuk menumpang sholat. Silakan menumpang sholat. Terus saya tunggu di luar. Kurang tahu gimana kejadiannya, keluar mungkin dia buka pintu ini dulu kali ini sebelumnya nih setelah sholat. Buka pintu ini dulu. Slotnya dibuka, nah baru dia keluar bilang sama saya, udah selesai sholat Pak saya. Iya, terima kasih. Awal-awal ada kecurigaan nggak Pak kalau misalkan dia itu? Nggak ada saya. Awal tahunya gimana Pak? Awal tahu gimana? Tahunya itu dia melakukan pencurian. Setelah saya lihat kejadian ini, mungkin orang itu kali gitu. Saya sih nggak nuduh waktu dia masuk, saya nggak sangka dia mau nyuri gitu, nggak tahu. Tapi kondisi kotak amalnya gimana Pak? Kosong? Di sini benar. Ludes? Kan waktu itu hari Jumat, setelah Jumatan kan ini isinya udah semua. Jadi tinggal uang logam-logam aja di dalam. Dan setelah itu langsung dicek CCTV Pak? Iya, dicek CCTV. Cek CCTV yang kejadiannya begitu yang ada di video itu. Pak, itu kan ada banyak kotak amalan di luar Pak, tapi yang di luar itu aman? Aman, sama sekali nggak dibongkar bener. Pak, itu kejadian sering atau baru kali ini? Baru ini, tapi ya jaraknya berapa tahun gitu. Sempat pernah juga? Ada juga. Ya lama sih kejadian, nggak setiap bulan lah istilahnya, nggak jadi langganan gitu. Pak, tapi kasusnya udah dilaporin? Kalau menurut pengurus saya sih, pengurus mungkin udah kali. Saya udah ngasih tahu sih waktu itu. Karena ada polisi datang kemarin juga. Nah, untuk ciri-cirinya Pak, maksudnya warga sini sekitar atau emang warga luar? Saya kira sih warga luar, karena di warga sini pasti ketahuan lah. Dari muka-mukanya juga sering lihat. Ini saya baru lihat ini muka-mukanya juga. Nah Pak, harapannya ke depan apa nih Pak untuk kasusnya? Mudah-mudahan buat kejadian ini ya semua masyarakat ya sadar lah, namanya masjid, kotak amal juga bukan buat pribadi, pasti buat jamaah itu kan perluannya gitu aja. Mudah-mudahan sadar, janganlah bongkar-bongkar kotak masjid dimanapun juga gitu. Walaupun tidak mengalami kerugian besar, namun pengurus masjid berharap tidak ada lagi kasus serupa karena uang kotak masjid bukan untuk pribadi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ditangkap polisi setelah diduga menjalankan bisnis narkoba dengan kedok berjualan ayam geprek. Dalam penggerebekan di tempat usaha milik keduanya, polisi menemukan 20 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tas istri. .
Penggerebekan yang dilakukan tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang, Lampung di Lapak Ayam Geprek di Kecamatan Menggala berhasil membongkar dugaan praktik peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri. Petugas menangkap 2 tersangka berinisial SD dan MS yang selama ini berkedok sebagai pedagang ayam geprek untuk menutupi aktivitas ilegal mereka. Petugas menemukan 20 butir pil ekstasi siap edar yang disimpan di dalam tas milik sang istri. Diduga keduanya sudah lama menjalankan bisnis haram yang diedarkan di Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Keduanya mengaku mendapatkan puluhan pil ekstasi dari wilayah Mesuji. Sang suami istri inisial S dan M yang pekerjaannya sehari-hari adalah penjual ayam geprek. Kemudian tim langsung melakukan proses penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya mengamankan barang bukti berupa ekstasi jenis ini sebanyak 20 butir. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka membeli ekstasi tersebut dari wilayah Mesuji. Kini kedua tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Tulang Bawang, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo berhasil mengakhiri pelarian salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Penindakan terhadap tersangka AP dilakukan petugas di Jalan Poros Lokpon kilometer 7 setelah buron sejak April 2026. AP diketahui terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata, termasuk penembakan 3 warga sipil pada akhir April lalu. Sebelum melakukan penindakan, tim gabungan terlebih dahulu menggeledah rumah yang diduga menjadi markas KKB di Kota Dekai. Dari lokasi ini, petugas mengamankan 1 butir amunisi, senjata tajam, busur panah, serta seorang pria berinisial HS untuk dimintai keterangan. Pengasahan informasi kemudian membawa petugas ke keberadaan AP yang sedang melintas menggunakan sepeda motor. Saat akan ditangkap, target mencoba kabur ke dalam hutan dan mengabaikan tembakan peringatan petugas. Akibatnya petugas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan target meninggal dunia. Dari tangan tersangka, aparat mengamankan 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Polisi Faizal Ramdhani mengatakan, operasi ini merupakan komitmen tegas aparat dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat sipil dari ancaman kelompok bersenjata. Pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo telah berhasil melakukan penindakan terhadap salah seorang yang kita duga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kali Heluk, Seng Sulo Baliem Indon atau yang dikenal dengan Batalion HSSBI. Berinisial AP alias Y alias AS di Jalan Lokpon kilometer 7 Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo. Yang bersangkutan merupakan target dari daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata yang ada di wilayah Yahukimo, termasuk kasus penembakan pada tanggal 28 April 2026 terhadap Alexander Angket yang mengalami luka tembak pada bahu kanan dan Naldi Nagosa yang mengalami luka tembak pada paha kiri. Kedua korban dalam kondisi selamat, serta kasus penembakan pada tanggal 30 April 2026 terhadap Suhardin yang mengenai sepeda motor korban. Dan korban berhasil selamat dan terjadi di kawasan Ruko Blok A Dekai Yahukimo. Apa komitmen Operasi Damai Kartens 2026 pasca pendidikan tersebut? Jadi Operasi Damai Kartens 2026 menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur serta profesional sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku terhadap setiap pelaku tindakan kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, penyidik akan terus mengembangkan terhadap barang bukti dan informasi yang diperoleh untuk mengungkap keterlibatan para anggota kelompok kriminal bersenjata serta memetakan seluruh jaringan kelompok kriminal bersenjata
yang masih aktif di wilayah Papua. Aparat juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif melaporkan manakala ada setiap kejadian kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, dan tetap menjaga situasi Kamtibmas untuk selalu kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoaks yang belum tervalidasi. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, kondusif, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kasus ini kini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian guna memetakan jaringan KKB yang masih aktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap praktik impor ilegal. Dalam operasi gabungan tersebut, Bea Cukai berhasil mengungkap 2 kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi intelijen, petugas Dirjen Bea dan Cukai menemukan dugaan pengiriman pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari 46 kontainer yang diperiksa, sebanyak 43 kontainer terindikasi berisi ball press ilegal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ribuan bal berisi pakaian, tas, dan aksesori bekas dengan total muatan pada 43 kontainer. Diperkirakan mencapai 4.687 bal atau senilai 37,5 miliar rupiah. Dan dari hasil pengembangan kasus di Kalimantan Barat mencapai 2.060 bal atau senilai 16,48 miliar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun menegaskan, pemerintah akan menindak tegas praktik impor ilegal dan menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pemasukan hingga distribusi barang tersebut. Di sisi lain, Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyatakan, pengawasan terhadap barang impor ilegal akan terus diperkuat demi melindungi industri dalam negeri dan menegakkan aturan kepabeanan. Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman bal press menggunakan KM Eden Mas rute Pontianak Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindahan oleh Direktorat 2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priok. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi bal press dan langsung dilakukan penyegelan dan pemeriksaan lanjutan. Hingga tanggal 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 bal press berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pengendara motor yang terjatuh ke Waduk Kalimati di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo berhasil ditemukan tim SAR gabungan setelah dilakukan pencarian sejak Minggu malam. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Usai menerima laporan adanya 2 pengendara yang terjatuh ke Waduk Kalimati di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo pada Minggu malam, tim SAR gabungan langsung terjun melakukan pencarian dan berhasil menemukan 2 korban dalam waktu berbeda. Korban pertama ditemukan pada Senin dini hari. Setelah proses identifikasi oleh tim Inafis Polresta Sidoarjo, korban diketahui bernama Brian Yoga, 31 tahun, warga Kabupaten Nganjuk. Pencarian kemudian dilanjutkan terhadap 1 korban lainnya. Sebelum penyisiran, petugas terlebih dahulu mengevakuasi sepeda motor yang turut tenggelam ke dalam waduk. Sekitar beberapa menit kemudian, korban kedua berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui bernama Matori, 38 tahun, warga Kabupaten Nganjuk. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Sidoarjo untuk penanganan lebih lanjut. Sebelumnya, kecelakaan terjadi setelah motor yang ditumpangi kedua korban diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali hingga masuk ke dalam waduk. Operasi pencarian melibatkan tim SAR Surabaya, BPBD Sidoarjo, kepolisian,
relawan, dan warga setempat. Setelah kedua korban ditemukan, operasi SAR resmi ditutup dan korban diserahkan kepada pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 44 juta batang rokok ilegal berbagai merek dimusnahkan oleh Bea Cukai bersama Satpol PP di Kabupaten Garut pada Rabu 24 Juni 2026. Rokok tanpa pita cukai tersebut merupakan hasil penindakan selama periode Juli 2025 hingga Juni 2026 dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Dari jumlah total barang ilegal senilai 65 miliar, negara telah mengalami kerugian sebesar 32 miliar lebih. Modus yang dilakukan produsen rokok ilegal ini diketahui tak memenuhi kewajiban cukai, sehingga peredarannya dianggap telah melanggar hukum. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan pemusnahan rokok ilegal di Kabupaten Garut ya, pada tanggal 24 Juni 2026 sejumlah 44 juta batang rokok ilegal ya. Ini adalah hasil penindakan bersama Bea Cukai bersama Satpol PP juga Provinsi Jawa Barat. Itu dari kurun waktu pemusnahan ini untuk penindakan rokok ilegal dari bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Juni 2026. Adapun nilai dari rokok ilegal itu sendiri kurang lebih adalah 65 miliar dan potensi kerugian cukainya atau kerugian negara dari cukai hasil tembakaunya kurang lebih adalah 32,9 miliar rupiah. Jadi ke depan kami berharap ya bahwa kita bisa bekerja sama seluruh seluruh unit baik itu pemerintah maupun juga pihak swasta ya, karena rokok ilegal ini sangat merugikan negara karena cukainya itu pajaknya itu tidak masuk ke negara, padahal kita butuh pembangunan. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar untuk memastikan barang bukti tidak bisa disalahgunakan kembali. Selanjutnya, seluruh barang bukti akan dimusnahkan di fasilitas khusus di Purwakarta dan diangkut menggunakan 3 unit truk tronton. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan korban YTR, akhirnya berhasil ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat pada Selasa malam 23 Juni 2026. Tim kepolisian mengendus lokasi persembunyian pelaku dan menangkapnya setelah petugas mendapati pelaku melakukan beberapa transaksi daring. Pelaku digiring ke Mapolda Jawa Barat guna pemeriksaan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten, namun kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, pelaku dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelaku mengaku perlakukan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok di tengah kondisi mabuk. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data pendudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok
kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar ya kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri ya, dan dalam pengawasan kita semua. Saat ini pelaku mendalami pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan. Pelaku ditempatkan di ruang tahanan khusus sampai pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminalnya yang mengundang perhatian publik. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Saya mengucapkan terima kasih. Sejak malam saya sudah menyampaikan ke Pak Kapolda. Terima kasih ya bahwa cepat sekali Taufik Hidayat bisa ditangkap. Penangkapan pelaku penyekapan dan penganiayaan yang sempat menjadi buronan mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Terkait sayembara sebesar 250 juta rupiah yang pernah diumumkan untuk penangkapan pelaku, Deddy menyatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat. Hal ini karena penangkapan dilakukan tim aparat kepolisian, bukan oleh masyarakat. Keputusan terkait pemberian hadiah perlu dikaji agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Uang sayembara 250 juta itu disebut telah disiapkan Deddy Mulyadi dari dana pribadinya. Deddy juga menghimbau pemilik kos untuk lebih selektif dalam menerima penghuni baru dan berkoordinasi dengan aparat setempat demi meningkatkan keamanan lingkungan. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri apel gabungan dan pemusnahan rokok ilegal di alun-alun Garut. Saya mengucapkan terima kasih. Sejak malam saya sudah menyampaikan ke Pak Kapolda. Terima kasih ya bahwa cepat sekali Taufik Hidayat bisa ditangkap. Dan yang kedua, saya tadi juga menyampaikan juga para pemilik kos itu, orang yang kos ke tempatnya itu minimal difoto dulu wajahnya, kemudian disimpan datanya. Dan RT kan pasti punya juga HP, disimpan juga selain KTP. Kan sekarang lapor tuh nggak usah datang, tinggal dikirim ke RT-nya, ini yang tempat saya ini, KTP-nya ini, wajahnya ini, KTP-nya ini. Jadi jangan sampai orang bermukim di sebuah tempat bukan pasangan istri kok bisa, dan itu biarkan. Yang ketiga ya orang tuanya juga harus anak-anak perempuannya jangan dilepas dengan bebas. Enggak, kalau setimpal dengan perbuatannya berat loh Pak. Berat, setimpal dengan perbuatannya itu udah berat. Sementara itu, kondisi korban dilaporkan berangsur membaik dan sudah dapat diajak berkomunikasi. Deddy berharap pelaku mendapat hukuman setimpal atas tindakan keji yang menyebabkan korban mengalami cedera berat dan kehilangan penglihatan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Saresmo Bareskrim Polri membekuk seorang buronan kasus dugaan pencabulan anak di hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, petugas mengamankan ratusan lembar uang palsu yang berada di dalam kamar hotel pelaku. Tim Satrasmob Bareskrim Polri menangkap buronan pelaku pencabulan anak di bawah umur di salah satu hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Penangkapan yang dipimpin langsung Kanit Resmob Bareskrim Polri, AKBP Hari Azhar ini dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan tersangka berinisial SS alias RAS. Petugas sempat melakukan pengintaian di area hotel karena tersangka sedang berada di luar saat petugas tiba. Pelaku akhirnya diamankan tanpa perlawanan pada Kamis 24 Juni 2026
sekitar pukul 3:10 WIB saat pelaku kembali ke kamar hotel. Kasus yang ditangani Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri ini diketahui telah berlangsung dalam rentang waktu Juli 2024 hingga Juli 2025. Aksi bejat tersebut dilakukan di 3 wilayah, yakni Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan penangkapan saudara SLS SS ini diketahui bahwa yang bersangkutan dilaporkan oleh istrinya, di mana diketahui bahwa anak angkat dari istrinya tersebut pada sekitar bulan Juli 2024 itu menjadi korban pencabulan dari tersangka. Pada saat itu anak angkatnya berumur sekitar 4-5 tahun. Kemudian ternyata baru berani dilaporkan oleh korban atau anak angkat tersebut pada sekitar Juli 2025. Kemudian kami saat menerima adanya permintaan pencarian DPO, kemudian melakukan proses penyelidikan dan ditemukan bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan tersangka, dan setelah dilakukan proses penyelidikan yang mendalam dipastikan dan kemudian melakukan penangkapan di wilayah Jawa Barat. Petugas mengamankan 175 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 1 unit kendaraan roda 4, telepon seluler, kartu ATM, serta dokumen identitas sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri guna menjalani pemeriksaan intensif dan melengkapi berkas perkara. Petugas masih mendalami keterkaitan temuan ratusan lembar uang palsu dengan tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh tersangka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kasus pencurian spesialis rumah kosong di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berhasil dihentikan aparat kepolisian. Petugas mengamankan seorang pelaku yang selama 3 bulan terakhir membobol belasan rumah kosong di lokasi berbeda. Tim Opsnal Satreskrim Polres Kulon Progo meringkus seorang pria yang diduga kuat merupakan dalang di balik rangkaian kasus pencurian di sejumlah rumah kosong di wilayah Kulon Progo. Pelaku diketahui memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan dikenal sangat licin dalam menjalankan aksinya. Hanya dalam waktu 3 bulan, pelaku menguras barang berharga dari 12 rumah yang sedang ditinggal pergi penghuninya. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan cara memulung atau berkeliling memantau situasi dan menarget kemudian beraksi. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu maupun jendela menggunakan linggis dan obeng. Dalam setiap aksinya, pelaku mengincar barang-barang berharga yang mudah dibawa, seperti perhiasan, uang tunai, serta barang-barang elektronik. Ini bukan residivis, jadi pada bulan Februari ini tersangka berhenti bekerja sebagai security di salah satu mall di Yogyakarta. Kemudian karena sudah diberhentikan, dari rentan bulan Februari sampai bulan Mei kemarin untuk hidup, kemudian mencukupi hidupnya itu melakukan pencurian. Kemudian dari hasil pencurian ini digunakan untuk keperluan hidup, kemudian membeli barang-barang seperti baju, kemudian sepatu dan handphone oleh pelaku. Kalau secara keseluruhan pengembangan itu ada 12 TKP. Ada 12 TKP. Waktunya berapa bulan? Itu dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei kemarin. Pelaku beserta sejumlah barang bukti seperti alat yang digunakan untuk membobol rumah dan sisa barang curian diamankan di Mapolres Kulon Progo. Warga diimbau selalu memastikan pintu dan jendela terkunci rapat, serta menitipkan rumah kepada tetangga atau pihak keamanan setempat bila hendak bepergian dalam waktu lama. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian barang saat rumah ditinggal pergi kerap terjadi. Diduga kelalaian dan juga sistem pengamanan yang tidak baik menjadi beberapa faktor penyebabnya. Untuk menjaga keamanan hunian Anda agar terhindar dari aksi komplotan pencuri, berikut beberapa tips antisipasinya. Pemirsa, tips yang pertama, pastikan seluruh pintu dan jendela tertutup rapat dan menggunakan kunci ganda yang berkualitas saat malam hari atau ditinggal pergi. Dan tips yang kedua, manfaatkan teknologi kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan. Dan tips yang ketiga, pemirsa, buat ilusi seolah-olah rumah selalu dalam kondisi ada penghuninya. Tips keempat, hindari menaruh barang berharga maupun kendaraan di tempat yang mudah terlihat dari luar pagar.
Dan tips terakhir yang kelima pemirsa, pasang alat alarm sensor gerak atau lampu sorot otomatis di area halaman. Pemirsa, demikian beberapa tips agar rumah tidak mudah dimasuki pencuri. Ingat, kewaspadaan dan juga sistem pengamanan yang baik adalah kunci agar rumah terhindar dari aksi pencurian. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Deo Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.